Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3.2 peserta Laksar CPNS BMKG tahun 2021 angkatan 19 yang beranggotakan Muhammad Alfareza Diaputra, Muhammad Hidayatul Rahmani, Nadia Al-Habsyi, Otnyintino Jawanduru, dan Reski Fajar Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah artikel tentang pelayanan publik yang berjudul Kita Harus Banyak Belajar dari Jepang. Poin-poin yang akan dibahas pada kali ini antara lain 1. Kelebihan pada pelayanan dan nilai-nilai yang dibangun. 2. Prasyarat pelayanan publik di Indonesia. 3. Alternatif kebijakan pelayanan publik. 4. Pelajaran yang dapat diambil dari artikel. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, berikut ini adalah kelebihan pelayanan publik di Jepang. Yang pertama, bekerja keras dan konsentrasi dalam pekerjaan. Masyarakat di Jepang sangat gemar bekerja keras dan konsentrasi dalam bekerja, di mana dalam bekerja mereka sangat sungguh-sungguh dan walaupun sudah jam pulang, mereka tetap bekerja sampai larut malam. Yang kedua, pelayanan yang ramah. Dalam pelayanan publik di Jepang, mereka melayani dengan senyuman dan sangat ramah pada saat melayani masyarakat. Yang ketiga, mengabdi tanpa keuntungan yang besar, di mana para pekerja di lingkungan pemerintah, walaupun gajinya tidak seberapa, tapi mereka bekerja dengan sepenuh hati. Yang keempat, mempunyai sistem yang jelas. Di Jepang, sistem yang mereka terapkan sangat jelas dan tidak membuat masyarakatnya mengalami kesulitan, misalnya dalam pengurusan administrasi atau perizinan sangat dibantu dan kalau ada masalah diberikan solusi. Yang kelima, menyadari kesalahan. Petugas di Jepang ketika ada laporan dari masyarakat langsung ditindak lanjuti dan ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sistem tersebut mereka langsung meminta maaf seperti kasus salah tagihan listrik di mana petugas dari perusahaan listrik meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Yang keenam, masyarakat di Jepang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi. Masyarakat di Jepang tidak membuat sampah sembarangan, memberikan jalan bagi orang yang mau menyeberang pada saat lampu penyeberangan menyala. Yang ketujuh, mensejahterakan masyarakat. Di Jepang, orang asing saja disarankan untuk memiliki asuransi kesehatan, di mana asuransi ini sangat membantu saat melakukan pengobatan dan dilayani dengan adil tanpa membedakan. Yang kedelapan, memiliki transportasi publik yang sangat baik. Transportasi di Jepang sangat memadai karena dipenuhi dengan angkutan publik, bus, dan kereta dan jarang sekali yang memakai kendaraan pribadi. Kecuali mau berpergian ke tempat yang transportasi umumnya sedikit atau tidak ada. Berikut ini nilai yang dibangun. Yang pertama, bertanggung jawab dan profesional dalam bekerja. Pada saat mereka bekerja, bertanggung jawab sama pekerjaan yang mereka lakukan dan sangat profesional dalam bekerja. Yang kedua, mudah dalam pelayanan publik. Sistem pelayanan publik yang diterapkan di Jepang sangat mudah dan sangat membantu, di mana ada prinsip yang mereka terapkan, kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit. Yang ketiga, pelayanan yang menjunjung tinggi standar etika. Pelayanan publik di Jepang ketika melayani masyarakat, mereka serius tapi disertai dengan senyuman. Yang keempat, kesejahteraan dalam pekerjaan, di mana dalam tata ruang kantor tidak ada perbedaan mulai pimpinan hingga staf teknis duduk pada satu ruangan yang sama tanpa sekat. Yang kelima, responsif, di mana dalam pelayanan publik sangat cepat dan tidak bertele-tele. Kemudian apabila ada masalah langsung diberikan solusi pada saat itu juga. Yang keenam adalah tidak diskriminatif dan berkeadilan. Pelayanan publik melayani masyarakat dengan penuh keadilan tanpa memandang status sosial. Selanjutnya adalah prasyarat yang harus dimiliki oleh Indonesia supaya dapat sebaik pelayanan publik di Jepang. Hal-hal yang dibutuhkan untuk memperbaiki mutu pelayanan publik di Indonesia dengan mencontoh dengan pelayanan publik di Jepang harus melalui sebuah proses penyesuaian dan adaptasi lebih lanjut. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang cenderung lebih beragam dengan latar belakang budaya yang jauh berbeda satu sama lainnya, berbeda dengan Jepang yang cenderung homogen dengan satu akar budaya yang sama. Standar pelayanan publik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sudah lengkap dan mencakup semua aspek yang meliputi 14 komponen standar pelayanan yang bisa disesuaikan dengan acuan dengan contoh pelayanan publik di Jepang. Beberapa dari komponen tersebut dan ditambahkan dengan poin-poin penting
dalam pembenahan pelayanan di Indonesia adalah yang pertama dari sisi dasar hukum. Jika dilihat dari sisi dasar hukum di Indonesia sudah baik dan tertera secara lengkap pedoman serta standar pelayanan publik. Hanya saja mungkin masih ada celah di antara aturan dan kebijakan yang dibuat dan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dengan mencontoh dari negara Jepang yang secara umum lebih taat terhadap hukum, maka harus ada pelaksanaan hukum yang lebih jujur, jelas, dan konsisten di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dari sisi persyaratan. Ketika dilihat dari sisi persyaratan yang dibutuhkan pada suatu layanan tertentu, kita bisa mencontoh dari Jepang, yang misalkan dalam kasus mengurus persuratan di kantor kecamatan atau di kantor wali kota, tidak perlu melampirkan surat-surat keterangan dari RT, RW, dan kelurahan. Kemudian yang kedua adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Tata cara pelayanan di Jepang secara global, secara umum lebih sederhana daripada di Indonesia dan patut dicontoh. Misalkan dalam pengisian dokumen-dokumen, tidak perlu lagi mengisi sendiri secara manual, tetapi cukup secara lisan, dan banyak yang hanya tinggal menjawab iya atau tidak saja. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu penyelesaian. Pelayanan di Jepang terkenal dengan kecepatan dan ketepatan waktunya. Hal ini patut dicontoh di Indonesia sebab mengingat masih sering terjadi keterlambatan dan penundaan pada saat pelayanan publik. Kemudian yang kelima adalah kejujuran dalam pelayanan. Banyak ditemukan ketidakjujuran dalam pelayanan di Indonesia. Misalnya saja dalam bentuk pungli maupun calo. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di Jepang, yang bahkan kita sulit menemukannya. Contohnya saja dalam hal jual beli barang, yakni mayoritas pegawai akan menunjukkan dan menerangkan catatan produk yang dijual sehingga bisa diturunkan harganya. Kemudian yang keenam, sarana, prasarana, atau fasilitas. Hal ini tentu adalah sebuah faktor di Indonesia yang jauh tertinggal dengan Jepang. Fasilitas pelayanan publik yang sangat memadai di Jepang dengan kemajuan teknologinya membuat standar pelayanan publik dapat ditingkatkan lebih lanjut. Indonesia masih perlu dan sedang berbenah pada sisi pembangunan fasilitas pelayanan publik. Contohnya pembangunan transportasi umum, jalan raya, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah kompetensi pelaksana. Kemampuan dasar yang dimiliki oleh pelayanan publik di Jepang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perannya dalam masyarakat dalam pelayanan publik. Misalkan saja, polisi tidak semuanya harus tampil sangar dan gagah, tapi harus lebih kepada pemenuhan fungsi pengayoman, kontrol, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedelapan adalah penanganan, pengaduan, saran, dan masukan. Sistem pelayanan publik di Jepang sangat baik dalam mengelola pengaduan, saran, dan masukan. Ketika ada komplain, maka para petugas langsung menanggapi dengan cepat apa yang menjadi keluhan sembari terus meminta maaf pada pelanggan. Hal ini sangat penting untuk diterapkan di Indonesia karena menyangkut kepercayaan para pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang bersangkutan, sehingga mempengaruhi preferensi masyarakat. Kemudian selanjutnya yang kesembilan adalah standar kesopanan dan kedisiplinan. Bukan sebuah hal asing lagi bagi kita bahwa Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat kesopanan dan kedisiplinan terbaik dari segi pelayanan publik maupun masyarakatnya secara umum. Indonesia harus berbenah diri dengan menyesuaikan terhadap tantangan-tantangan negeri kita sendiri untuk bisa menciptakan sebuah pandangan standar terhadap kesopanan dan kedisiplinan yang bisa diterapkan dalam tiap tingkatan. Juga perlu dilakukan praktek kesopanan dan kedisiplinan sejak dini agar terbiasa bersikap sopan dan disiplin dalam pekerjaan apapun juga nantinya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Hal ini adalah juga merupakan ciri khas dari pelayanan publik di negara-negara maju. Terdapat banyak asuransi keselamatan yang terkelola dengan baik, dan di Jepang juga didukung dengan patuhnya masyarakat secara umum dengan peraturan, sehingga semakin memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan fasilitas layanan publik. Kemudian yang terakhir adalah adil dalam memberikan layanan. Yang perlu dicontoh dalam hal ini adalah tidak adanya perbedaan pelayanan terhadap pengguna layanan dengan kriteria tertentu.
diperlakukan sama dan melalui prosedur yang sama juga. Hal ini harus kita benahi di Indonesia, seperti misalkan di rumah sakit tidak ada perbedaan prosedur dan perlakuan terhadap para pengguna BPJS maupun tidak, harus melalui prosedur yang sama dan diperlakukan secara sama. Selanjutnya yaitu alternatif kebijakan pelayanan publik. Yang pertama yaitu membuat standar dan kebijakan yang tegas untuk pelayanan publik. Hal ini bertujuan agar setiap pelayan publik melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, sehingga meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penerapan standar dan kebijakan yang tegas dalam pelayanan publik akan membuat birokrasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai dasar aneka dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat akan mempercayai sistem dari pelayanan publik. Aneka merupakan nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh setiap birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik. Kemudian yang ketiga, yaitu memperbaiki kualitas dan kinerja dari pelayanan publik yang memiliki stigma negatif di mata masyarakat. Sistem yang memiliki stigma negatif ini harus dihilangkan. Tujuannya agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu yang keempat, menciptakan pelayanan publik yang profesional, non-diskriminatif, jujur, adil, dan terpercaya. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus profesional, non-diskriminatif, jujur, adil, dan terpercaya. Tidak ada perbedaan antara masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah dalam mendapatkan pelayanan. Semua masyarakat harus merasakan pelayanan terbaik dari birokrasi. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan mutu dan kualitas dari pelayanan publik di berbagai sektor dan instansi. Peningkatan mutu dan kualitas dalam pelayanan publik perlu dilakukan. Tujuannya agar dapat memenuhi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik merupakan bentuk dari keberhasilan reformasi administrasi negara. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari artikel terkait pelayanan publik di Jepang tersebut, bahwa kita perlu satu, menanamkan rasa bangga kita sebagai abdi negara, sehingga ketika kita bekerja, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan profesional. Dua, kita perlu meniru pelayanan publik di Jepang yang mudah, cepat, efisien, dengan tetap memperhatikan ketelitian, adil tanpa membeda-bedakan, serta mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. 3. Dalam melakukan pekerjaan, hendaknya kita bekerja dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, serta tidak segan meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. 4. Memberikan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan dan kepuasan dari pengguna layanan atau jasa kita. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu mencontoh masyarakat Jepang yang peduli dan mampu menaati peraturan dengan baik, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.